Sejarah Gereja Katolik Paroki Santa Lucia Salak, Kabupaten Pakpak Barat, Keuskupan Agung Medan. Gereja Katolik di daerah Pakpak Simsim yang menjadi Kabupaten Pakpak Barat sejak tahun 2003 berstatus paroki setelah 66 tahun hadirnya kekatolikan di wilayah ini. Gereja pertama berdiri pada tahun 1952 dan pengumuman Gereja Katolik di wilayah Simsim, Kabupaten Pakpak Barat menjadi paroki terjadi pada tahun 2018 yang diresmikan oleh Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga OFMKAP. Namun sebelum menjadi paroki, selama 7 tahun statusnya masih kuasi paroki, yakni sejak tahun 2011. Pengumuman menjadi paroki itu diundangkan bertepatan dengan Pesta Bakti Budaya Pakpak yang dirayakan oleh seluruh umat Katolik separoki Santa Lucia Salak dalam rangka mensyukuri hari jadi ke-15 Kabupaten Pakpak Barat. SK penetapan gereja di Pakpak Barat menjadi kuasi paroki yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011 menjadi angin segar bagi gereja di Pakpak Barat. Karena dengan menjadi kuasi paroki, diandaikan akan ada seorang gembala atau pastor paroki yang akan tinggal di daerah ini. Sekurang-kurangnya begitulah harapan seluruh umat. Namun harapan itu baru kemudian terwujud pada tahun 2015 dengan dihunjuknya RP Mandius Mateus Ringo-Ringo Okarm menjadi pastor paroki pertama yang berdiam di tengah umat di Pakpak Barat. Tempat tinggal pastor sekaligus menjadi kantor paroki berada di Sosor, sebuah rumah kontrakan. Selama 2 tahun pastor tinggal di rumah itu dan kemudian pindah kontrakan ke Urundeas karena alasan bahwa rumah yang dikontrak di Sosor kemungkinan akan digeser karena adanya pelebaran jalan oleh pemerintah daerah. Rumah kontrakan di Urundeas ditempati oleh pastor kurang lebih selama 2 tahun. Dan akhirnya pada awal tahun 2019, pastor mendiami pastoran yang baru yang diresmikan oleh Uskup Agung Medan pada tanggal 22 Juli 2018 di belakang gereja pusat paroki. Sekitar akhir tahun 2018, RP Kardiaman Simbolon Okarm menjadi pastor rekan mendampingi RP Mandius Ringo-Ringo. Kehadiran Romo Kardiaman memperkuat penggembalaan di wilayah ini. Tapi sekitar akhir tahun 2019, Romo Kardiaman mendapat tugas baru dan meninggalkan paroki Santa Lucia Salak. Paroki Santa Lucia Salak yang dimekarkan dari paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang sejak awal menggembalakan 12 stasi dan 3 lingkungan di daerah Pakpak Barat, 1 stasi di kota Subulu Salam, dan 1 stasi di Kabupaten Aceh Singkil. Stasi-stasi yang berada di daerah Kabupaten Pakpak Barat adalah 1. Santo Yohanes Simperbung Maneas, gereja Katolik tertua di wilayah Pakpak Simsim yang sejak 2003 menjadi Kabupaten Pakpak Barat adalah stasi Santo Yohanes Simperbung yang didirikan pada tahun 1952. Menurut informasi, kekatolikan di wilayah ini dibawa dari perlilitan oleh beberapa orang umat yang datang ke Kuta Ujung, nama lain dari Simperbung. Memang Simperbung adalah desa yang paling dekat berbatasan dengan daerah perlilitan, yang masyarakatnya sering saling berkunjung dengan berjalan kaki melintasi Deleng Simpon, sebuah gunung yang menjadi perbatasan bagi kedua wilayah tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, umat yang bergereja di stasi Santo Yohanes Simperbung berasal dari 2 desa yang berdekatan, namun jaraknya relatif cukup jauh, lebih kurang 3 km, yaitu Simperbung dan Ulu Merah Maneas. Keduanya berada di Kecamatan Stelut Tali, Urang Julu. Oleh karena Ulu Merah dan Maneas berada di jalan perlintasan ke kota Salak dan posisinya lebih strategis, maka diputuskanlah memindahkan gereja dari Simperbung ke Ulu Merah Maneas pada tahun 1962.
namun tetap mempertahankan namanya, yaitu Santo Yohanes Simperbung. Dalam perjalanan selanjutnya, umat dari Simperbung merasa terlalu jauh untuk bergereja ke Ulu Merah Maneas, terlebih para orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak sekolah minggu. Maka pada tahun 2010 muncullah pemikiran untuk mendirikan sebuah stasi di Simperbung, dan RP Bernard Teguh Okarm selaku Pastoral Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang, yang waktu itu juga melayani sampai ke Pakpak Barat, dapat memahami situasinya. Sejak itu mulailah diadakan ibadat hari Minggu di Simperbung, namun tetap masih merupakan bagian dari stasi Santo Yohanes Simperbung yang gerejanya sudah berada di Ulu Merah Maneas. Akhirnya pada April kedua, tanggal 8 Desember 2019, stasi Santo Yohanes Simperbung resmi dimekarkan oleh RP Joakim Lako Okarm. Untuk mempertahankan sejarahnya, gereja yang ada di Ulu Merah Maneas tetap namanya sebagai Santo Yohanes Simperbung, meski lokasinya sudah di Ulu Merah Maneas. Stasi yang ada di Simperbung yang dimekarkan itu menjadi stasi Santo Bernardinus Simperbung Kuta Ujung. Demikianlah stasi tertua ini mekar menjadi dua stasi. Keduanya menggunakan nama Simperbung, yang satu karena mempertahankan sejarah, dan yang satunya karena nama faktual tempatnya berada. Untuk membedakannya, stasi yang membawakan sejarah sejak awal itu dinamakan stasi Santo Yohanes Simperbung Maneas, dan yang baru mekar dinamakan stasi Santo Bernardinus Simperbung Kuta Ujung. Stasi Santo Yohanes Simperbung Maneas sebagai stasi tertua di daerah Simsim Pakpak Barat saat ini dipimpin oleh Bapak Kasdin Tumangger sebagai Ketua KDS dengan umat 29 kakak dan 111 jiwa. 2. Santo Petrus dan Paulus Resdes Raden. Pada tahun 1954, berdirilah komunitas gereja Katolik di Resdes Raden. Secara kronologis, inilah komunitas gereja Katolik kedua di wilayah Simsim sesudah Santo Yohanes Simperbung. Resdes Raden adalah sebuah desa di Kecamatan Sempat Rube. Pada awalnya, umat mengadakan peribadatan di rumah umat secara berganti-ganti. Pada tahun 1992, umat sudah ada 10 kakak dan mendapat kesempatan untuk beribadat di gereja Oikumene yang sekarang menjadi GKPPD Resdes Raden. Pada tahun 1994, dibangunlah gereja Katolik secara gotong royong oleh umat dan diresmikan oleh Monsinyur Alfred Gonti Pius Datubara OFM Kap, dan KDS pertama adalah Bapak Uma Brutu. Seiring berjalannya waktu, gereja terdahulu sudah semakin usang dan kapasitasnya perlu ditambah. Maka pada awal tahun 2019 dibangunlah gereja yang baru, dan sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Pada saat ini, stasi Santo Petrus dan Paulus Resdes Raden dipimpin oleh Bapak Hapol Santo Manggor sebagai Ketua KDS dengan umat 32 kakak dan 141 jiwa. Tiga, Santo Octavianus Sileu. Gereja ketiga di wilayah Simsim adalah stasi Santo Octavianus Sileu yang berada di Kecamatan Kerajaan. Gereja yang didirikan pada tahun 1961 ini berlokasi di pinggir jalan yang menghubungkan kota Salak dengan Sidikalang. Sekarang ini, gereja Santo Octavianus inilah gereja Katolik yang pertama dijumpai bila kita datang dari Sidikalang menuju Salak. Gereja yang dibangun terdahulu sudah dirobohkan dan kemudian dibangun gereja yang lebih besar
dan permanen pada tahun 2013. Saat ini Stasi Santo Octavianus Sileuh dipimpin oleh Bapak Lamohar Sinamo sebagai Ketua KDS dengan umat 50 kakak dan 179 jiwa. 4. Gereja Laitrondi. Stasi yang berada di Salak pada awalnya didirikan di sebuah dusun bernama Lembalno, sekitar 1 km dari pusat kota Salak. Pada tahun 1965 dengan nama pelindung Santo Petrus. Seiring perkembangan, pada tahun 1968 gereja itu dipindahkan ke Laitrondi di pinggir jalan utama ke kota Salak. Sejak ditetapkannya gereja Katolik di Pakpak Barat menjadi kuasi paroki pada tahun 2011 yang kemudian menjadi paroki pada tahun 2018 dan pusat paroki ditetapkan di Salak, maka berubahlah Stasi Santo Petrus Laitrondi menjadi gereja paroki Santa Lucia Salak. Santa Lucia sekaligus menjadi pelindung paroki dan gereja induk paroki. Dengan demikian Stasi Laitrondi dilebur dan dibagi menjadi 3 lingkungan. Koordinator untuk 3 lingkungan itu adalah Bapak Sakap Bong Manalu, yang sebelumnya Ketua KDS Stasi Santo Petrus Laitrondi. Lingkungan-lingkungan itu adalah 1. Santa Edith Stein, jumlah umat 22 kakak dan 92 jiwa. Ketua lingkungan Robert Marbun. 2. Santa Teresa Kecil, jumlah umat 28 kakak dan 129 jiwa. Ketua lingkungan Bisler Simatupang. Santo Yohanes Salib, jumlah umat 33 kakak dan 151 jiwa. Ketua lingkungan Wasron Pandiangan. 5. Santa Yohana Tinada. Secara kronologis, Stasi Santa Yohana Tinada adalah gereja kelima yang didirikan di wilayah Simsim. Gereja ini berada di ibu kota Kecamatan Tinada. Dalam perjalanannya, stasi ini pernah memiliki umat sampai belasan kakak. Namun karena kurangnya regenerasi kepengurusan, banyak umat yang pindah ke GKPPD. Sudah sejak tahun 2012 lalu, stasi Santa Yohana Tinada ini menjadi sepi. Umat yang masih bertahan ada 3 kakak, 2 kakak sudah janda dan 1 kakak yang masih utuh suami istri. Sering sekali mereka hanya berdoa singkat saja pada hari Minggu di gereja ini. Bahkan beberapa kali gereja tidak buka pada hari Minggu. Sudah ada upaya dari Laitrondi untuk membangkitkan semangat mereka dengan menjadwalkan lingkungan-lingkungan yang ada di Laitrondi untuk beribadat di stasi ini pada hari Minggu. Namun tetap belum ada tanda-tanda untuk menggeliat. Saat ini stasi Santa Yohana Tinada di bawah kepengurusan seorang ibu yang sudah janda, yaitu Ibu Sadima Solin dengan umat 3 kakak dan 7 jiwa. 6. Santo Simon Stock Sinderung. Secara kronologis, stasi Santo Simon Stock Sinderung menjadi gereja Katolik ke-6 di wilayah Simsim. Gereja ini berada di desa Aornakan, Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut, yang didirikan pada tahun 1976. Pada awalnya gereja ini berada di sudut desa, di areal perladangan. Pada tahun 2006 dipindahkan ke dalam perkampungan, di tengah-tengah domisili masyarakat. Saat ini stasi Santo Simon Stock Sinderung dipimpin oleh Bapak Maruhum Mani sebagai Ketua KDS dengan umat 17 kakak dan 71 jiwa. 7. Santo Petrus Mungkur Sondel. Pada tahun 1980 didirikanlah gereja Katolik Stasi Santo Petrus Mungkur Sondel. Gereja ini menjadi gereja ke-7 di wilayah Simsim dan kedua di Kecamatan Salak. Umat dari stasi ini berada di 2 desa, yakni Mungkur dan Sondel. Itulah makanya dinamakan menjadi Mungkur Sondel.
sesuai dengan nama domisili umatnya. Pada awalnya umat stasi ini cukup bersemangat dan pernah cukup dikenal di paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang ketika masih bersatu dengan paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang. Lambat laun semangat umat stasi ini makin menurun juga karena kurangnya regenerasi kepengurusan. Akhir tahun 2018, bangunan gereja baru yang sempat mandek selama 2 tahun dibangkitkan kembali oleh paroki dan kemudian bisa digunakan untuk beribadat sejak awal tahun 2019. Bangunan gereja baru itu belum benar-benar rampung, namun sudah layak untuk digunakan sebagai tempat beribadat dan lebih layak dibandingkan dengan gereja terdahulu. Saat ini stasi Santo Petrus Mungkur Sondel dipimpin oleh Bapak Mangiring Bancin sebagai ketua KDS dengan umat 25 kakak dan 113 jiwa. 8. Santo Andreas Corsini Rubehaji. Stasi Santo Andreas Corsini didirikan pada tahun 1982 dan menjadi gereja ke-8 di wilayah Simsim. Gereja ini menjadi gereja Katolik kedua di Kecamatan Simpak Rube setelah Resdes Raden. Pada awalnya gereja ini dibangun di sebuah lokasi yang jauh dari domisili masyarakat dan harus melewati persawahan untuk mencapainya. Tahun 2015 gereja ini dipindahkan oleh umat dengan bergotong royong ke lokasi yang lebih strategis dan lebih mudah dicapai oleh umat. Saat ini stasi Santo Andreas Corsini Rubehaji dipimpin oleh Bapak Mardis Lembeng sebagai ketua KDS dengan umat 15 kakak dan 55 jiwa. 9. Santa Maria Ratu Damai Jamburea. Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Damai didirikan pada tahun 1985 di desa Jamburea. Gereja ini menjadi yang ke-9 di wilayah Simsim dan menjadi yang ketiga di Kecamatan Simpat Rube. Lokasi gereja ini berada di tengah domisili masyarakat dan berada di ibu kota kecamatan. Awal terbentuknya komunitas kekatolikan di tempat ini bermula dari pindahnya satu keluarga dari Tanjung Merawa, yaitu Bapak Tulus Padang dan keluarga Bapak Tumangger dari Klasen ke desa Jamburea pada tahun 1980. Dalam perjalanannya ke gereja Santa Maria Ratu Damai sudah mengalami pembangunan yang berkesinambungan hingga sekarang sudah permanen dan menjadi gereja Katolik pertama di wilayah Simsim yang gereja permanen. Saat ini stasi Santa Maria Ratu Damai dipimpin oleh Bapak Reno Padang sebagai ketua KDS dengan umat 67 kakak dan 304 jiwa. 10. Stasi Santo Antonius Sumbul Traju didirikan pada tahun 1986 di desa Silima Kuta, Kecamatan Tinada. Nama stasi Sumbul Traju adalah gabungan dari 2 desa yang menjadi domisili umatnya. Stasi ini menjadi yang ke-10 di wilayah Simsim dan kedua di Kecamatan Tinada. Tahun 2019, gereja direnovasi karena bangunan gereja sebelumnya sudah peot akibat angin puting beliung yang terjadi 1 tahun sebelumnya. Renovasi gereja ini digagasi oleh Dewan Pastoral Paroki. Stasi ini pun relatif kurang menggeliat karena tidak adanya regenerasi kepengurusan yang baik. Saat ini stasi Santo Antonius Sumbul Traju dipimpin oleh Bapak Laher Cibro sebagai ketua KDS dengan umat 9 kakak dan 34 jiwa. 11. Santa Francisca Laim Rampat. Stasi Santa Francisca Laim Rampat didirikan pada tahun 1989. Desa Laim Rampat berada di Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, dekat perbatasan dengan kota Subulu Salam, Aceh. Stasi ini menjadi yang ke-11 di wilayah Simsim. Lokasi gereja masih lumayan jauh dari jalan provinsi yang menghubungkan Sumut dan Aceh. Stasi ini terasa lambat berkembang karena umatnya rata-rata pendatang dan kemudian pindah lagi dari sana.
Saat ini stasi Santa Francisca Lem Rampat dipimpin oleh Bapak Gamsir Manik sebagai Ketua KDS dengan umat 6 kakak dan 25 jiwa. 12. Santo Matias Singapura. Singapura terletak di desa Silimakuta, Kecamatan Sitelu Taliurang Julu. Gereja Katolik didirikan di sana pada tahun 1995. Gereja ini adalah gereja Katolik yang ke-12 di wilayah Simsim dan yang kedua di Kecamatan Sitelu Taliurang Julu. Pada awalnya, gereja yang dibangun secara gotong royong oleh umat sungguh sangat sederhana. Tapi pada tahun 2014 dilakukan pembangunan gereja yang lebih besar dan permanen. Lokasi gereja berada di pusat ibu kota Kecamatan Sitelu Taliurang Julu. Saat ini stasi Santo Matias Singapura dipimpin oleh Bapak Liston Silaban sebagai Ketua KDS dengan umat 27 kakak dan 108 jiwa. 13. Santo Albertus Trapani Sibagindar. Gereja Stasi Santo Albertus Trapani Sibagindar didirikan pada tahun 2001 dan menjadi gereja Katolik ke-13 di wilayah Simsim. Gereja Sibagindar berada di pusat kota Kecamatan Pagindar. Kecamatan inilah yang paling ujung dari ibu kota Kabupaten Papua Barat dan paling tertinggal. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Aceh Singkil dan akses jalan ke sana dari kota Salak masih dalam pembenahan. Selama ini, bila pastor hendak melayani ke sana, harus menempuh perjalanan jauh karena harus melewati kota Subulu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Stasi ini terasa sangat lambat perkembangannya karena umat yang ada di sana masih kebanyakan pendatang dan sewaktu-waktu pindah lagi dari sana. Saat ini stasi Santo Albertus Trapani dipimpin oleh Bapak Roland Sijabat sebagai Ketua KDS dengan umat 5 kakak dan 19 jiwa. 14. Santo Fransiskus Assisi Simerpara. Stasi Santo Fransiskus Assisi Simerpara berdiri pada akhir Desember 2017. Pada awalnya ada 14 kakak yang keluar dari gereja GKPPD dan Metodis yang ada di desa Simerpara, Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut, dan berniat masuk Katolik. Pada akhir tahun 2016, utusan dari mereka datang ke pastoran untuk meminta agar pastor mempersiapkan mereka untuk masuk gereja Katolik. Oleh pastor paroki, waktu itu RP Mandius Siringo Okam mengutus Bapak Bisler Simatupang ke sana untuk mendampingi mereka menjalani masa katekumen. Maka selama 1 tahun Bapak Bisler Simatupang mengunjungi mereka ke Simerpara dan beribadat bersama di rumah Bapak Robinson Buang Manalu. Setelah 4 bulan beribadat di rumah, umat bergotong royong untuk mendirikan gereja sederhana di atas sebidang tanah yang dihibahkan oleh Bapak Buang Manalu, yang juga menjadi katekumen. Pada akhir Desember 2017, mereka diterima secara resmi oleh RP Mandius Siringo secara kolektif. Gereja Katolik Simerpara pun diresmikan pada hari yang sama dan pelantikan pengurus gereja periode pertama. Dengan demikian gereja Katolik Simerpara menjadi yang ke-14 di wilayah Simsim. Gereja dan desa Simerpara kira-kira 8 km dari ibu kota Kecamatan PGGS dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit berkendara. Saat ini stasi Santo Fransiskus Simerpara masih dipimpin oleh Bapak Marihat Brutu, KDS yang dilantik pada saat stasi ini diresmikan. Umat ada 16 kakak dan 57 jiwa. 15. Santo Bernardinus Simperbung, Kuta Ujung. Gereja Katolik stasi termuda di wilayah Simsim sampai saat ini adalah stasi Santo Bernardinus Simperbung, Kuta Ujung yang didirikan pada 8 Desember 2019. Bertepatan pada hari Minggu Advent kedua. Stasi ini adalah yang termuda, tetapi umumnya adalah yang tertua sebagai umat Katolik, karena mereka adalah pemekaran dari stasi Santo Yohanes Simperbung, gereja Katolik tertua di wilayah Simsim. Stasi ini adalah yang ke-15 dari segi kronologis pendirian stasi. Saat ini stasi Santo Bernardinus Simperbung, Kuta Ujung dipimpin oleh Bapak Posman Tumanggar dengan umat 19 kakak dan 89 jiwa.
Stasi yang ada di kota Subulu Salam adalah stasi Beato Dionysius dan Redemptus Penanggalan. Dan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil adalah stasi Mandumpang. Kedua stasi ini tidak lagi dibuat sejarahnya karena sejak Agustus 2020 sudah menjadi bagian dari paroki Santo Mikael Tumbajai, Kuskupan Sibolga. Hingga saat ini jumlah stasi di wilayah paroki Santa Lucia Salak adalah 14 ditambah 3 lingkungan yang ada di kota Salak. Hingga bulan Oktober 2020, umat paroki Santa Lucia ada 403 kakak dan 1.645 jiwa. Data ini sesuai dengan data yang bisa masuk biduk. Beberapa belum masuk biduk karena data-data yang belum lengkap. Beberapa peristiwa penting lain yang terjadi di paroki Santa Lucia Salak yang pantas dikenang yakni Misa Perdana RD Daniel Manik tahun 2013, hadirnya sekolah Katolik dan biara suster KSSY di Salak pada tahun 2015, Pesta Perak Hidup Membiara RP Mandius Siringo-Ringo pada tahun 2017, Karbel Cup ke-14 pada tahun 2019, pergantian pastor paroki dari RP Mandius kepada RP Yoakim Lako Okar pada Agustus 2019, dan hadirnya RP Monang Sijawat Okar sebagai pastor rekam pada Juli 2020. Demikian sejarah singkat Gereja Katolik Paroki Santa Lucia Salak, Salak, Oktober 2020.